Shalom, selamat pagi saudaraku jemaat Gereja Torah Depok yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam Sapaan Pagi edisi Kamis tanggal 23 Juni 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami dalam istirahat tidur kami. Mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 7. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Usil, paman Harun, lalu berkata ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus, keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Tema renungan kita pagi ini yaitu persembahan yang layak. Si patokna pemala. Sering ada pertanyaan, bagaimana persembahan yang dipersembahkan yang asalnya dari hasil kerjaan atau dari hasil pekerjaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya hasil judi, hasil korupsi, apakah itu diterima Tuhan atau gimana? Bacaan kita bercerita tentang hukuman Tuhan terhadap kedua anak Imam Harun, yakni Nadab dan Abihu. Keduanya dihukum karena mengambil api dari sumber api yang tidak diperkenankan Tuhan untuk membakar persembahan. Bahkan keduanya harus mati sebagai ganjaran dari perbuatan mereka yang mencemarkan persembahan. Tuhan telah memerintahkan sumber api untuk membakar ukupan wangi-wangian yang dipersembahkan bagi Tuhan. Namun mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Pada ayat yang pertama bacaan kita tadi, mereka juga dianggap merampas hak imam besar, walaupun Harun yang adalah imam besar adalah ayah mereka. Karena sudah menjadi ketetapan bahwa persembahan kemenyan di atas mezbah hanya dapat dilakukan oleh imam besar. Persembahan kepada Tuhan adalah pengakuan dan rasa hormat terhadap kekudusan Tuhan. Untuk itu persembahan yang dipersembahkan haruslah kudus.
tidak boleh bersumber dari api lain, yakni yang sumbernya dari apa yang tidak diperkenankan Tuhan. Mencemarkan persembahan adalah tindakan mempermainkan dan menghina Tuhan sebagai pribadi yang kudus. Di dalam Injil pertama Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Persembahan yang kudus hendaknya bersumber dari kekudusan hidup, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk hari ini, hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami dan mengajar kami bagaimana persembahan yang layak itu. Terima kasih untuk hamba-Mu, Penatua Matius Tangyong, yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman hari ini. Tuhan terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, karirnya, dan pelayanannya. Tuhan, banyak hal yang mensukacitakan kami. Kami bersyukur bersama dengan Yosua, Berlian, Kendenan, dan Asyira, Jovanka, Manglobombing yang hari ini berulang tahun. Dan berbagai sukacita kami Tuhan, kiranya kami senantiasa mensyukurinya kepadamu. Kami juga bergumul dengan anak-anak Tuhan yang berada dalam pergumulan hidup karena berbagai hal. Mereka yang sakit, Aaron Lote dirawat di rumah sakit, Ibu Asna Paliba setelah operasi mata, Tuhan berkati dalam proses pemulihan. Oma Crispina Upa Randah yang dirawat di rumah sakit Hermina, Bapak Widya, Bapak Toti, Mama Retsa, Ibu Evi Tandirerung, Om Beni, dan semua anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan lebih mengenal bahkan berbagai hal yang membuat kami dalam kondisi sakit. Tuhan mengenal kami satu persatu dimanapun anak-anak Tuhan berada. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami berdoa buat perjuangan-perjuangan hidup kami hari ini, baik anak-anak ke sekolah sampai perguruan tinggi, saudara-saudara kami yang ke kantor atau wirausaha, bepergian. Tuhan mengenal kami satu persatu, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Apapun aktivitas kami hari ini Tuhan, kami bungkus dalam kuasa dan kasih-Mu. Kiranya semuanya kami akan jalani dengan petunjuk kuasa dan kasih-Mu saja. Tuhan, ini doa kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu. Amin. Jemaat yang berbahagia, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Jalani hari ini dengan pertolongan Bapa di sorga. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat berapa saja di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.